Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Sinpo Dunia kami awali dengan informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penghentian sementara bantuan luar negeri selama 90 hari. Namun Presiden Ukraina mengklarifikasi bahwa itu tidak termasuk bantuan militer Amerika Serikat pada negaranya. Bantuan militer Amerika Serikat telah terbukti penting dalam operasi penyerangan dan perlindungan bagi infanteri Ukraina. Seorang prajurit Ukraina, Vitali Kovalchuk, berkata tank lapis baja M113 buatan Amerika yang ditugaskan padanya adalah salah satu alasan mengapa ia masih bertempur. Our unit was completely surrounded. We needed to bring in a reserve group, and the whole route was under fire on the left side. Then a manual anti-tank grenade launcher hit the front of the vehicle directly. So we started turning around, and after some 400 meters, something like a portable anti-aircraft missile complex hit us again. Setelah semua itu, M113 dan awaknya tetap selamat. I looked at the tachometer, saw the arrow move, and realized the vehicle hadn't stalled. I was really surprised. I hit the gas, and it started moving. I was so happy. I can't put it into words. Kovalchuk bekerja di industri film sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Setelah Februari 2022, ia membawa keluarganya ke daerah yang lebih aman dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia pertama kali diperkenalkan dengan M113 Amerika pada tahun itu juga. M113 memiliki 2 awak, pengemudi dan penembak. Penembak berusia 23 tahun Oleksiy Dmytrenko berhasil meninggalkan kota kelahirannya, Mariupol, setelah awal perang. Lalu ia bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. We've been through many situations, many direct and indirect hits, shrapnel. It holds up really well. When you're inside, you're confident you'll come back. Sementara di Washington DC, Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik, Donald Trump, memerintahkan penghentian sementara bantuan ke luar negeri selama 90 hari untuk menilai efisiensi dan konsistensinya dengan kebijakan luar negeri AS. Hal itu tidak termasuk bantuan militer ke Ukraina, menurut klarifikasi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini, meski belum jelas bagaimana dengan bantuan kemanusiaan. Trump juga memperbarui seruannya agar Rusia dan Ukraina mengakhiri perang. Our efforts to secure a peace settlement between Russia and Ukraine are now hopefully underway. It's so important to get that done. Lewat media sosialnya, Trump menulis bahwa meski ia tidak ingin menyakiti Rusia, Rusia harus mencapai kesepakatan damai atau menghadapi pajak, tarif, dan sanksi tingkat tinggi atas apapun yang dijual Rusia ke Amerika Serikat. Juru bicara Kremlin telah menepis ancaman tersebut. We do not see any particular new elements here. We remain ready for dialogue. Di pihak lainnya, Sekjen NATO memperingatkan bahwa kesepakatan damai yang terburu-buru namun tidak menguntungkan bagi Ukraina akan menjadi kesalahan besar secara geopolitik. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Upaya perdagangan nikel Indonesia ke Amerika Serikat menghadapi tantangan baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin membatalkan insentif mobil listrik yang dibuat pemerintahan sebelumnya. Tanpa insentif, apakah industri mobil listrik Amerika Serikat masih melirik nikel Indonesia? Pada pidato pertamanya usai dilantik, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mengakhiri regulasi hijau era Joe Biden. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. Pada era presiden sebelumnya, Amerika meloloskan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS atau Inflation Reduction Act yang memuat subsidi pembelian mobil listrik. Namun Trump bertekad membatalkannya. Pada hari pertama menjabat, dia mencabut peraturan turunan dari undang-undang itu. Sementara pembatalan keseluruhan undang-undang tetap harus lewat Kongres AS. So he would have to go back to Congress, ask them to repeal part of the IRA, and then sign that bill into law. And I think really right now, because the
the Republicans have such a slim majority in both houses of the Congress, controversial things are going to be really difficult to do. Meski Partai Republik pendukung Trump juga menguasai DPR dan Senat, mereka belum tentu satu suara. Karena banyak wilayah yang mereka kuasai justru mendapat banyak kucuran proyek dari undang-undang tersebut. The president's standpoint, it's something he's liked to criticize in the past, and despite some concern from some people about previous statements about repealing the IRA, I don't think it's really going to be possible because too many people are benefiting from it, even within his own party. Menurut analis, sebagian undang-undang itu mungkin akan bertahan. And if you were to ask me to sort of rank them, I think that the most obvious place that there are likely to be cuts related to the Inflation Reduction Act will be on the consumer sides. Insentif bagi kendaraan listrik di Amerika Serikat ini menjadi salah satu dorongan bagi Indonesia untuk menjual nikelnya ke pasar Amerika. Sejak tahun 2022, Indonesia terus mendorong tercapainya perjanjian dagang bebas terbatas khusus mineral kritis atau Critical Mineral Limited Free Trade Agreement. Menurut pengamat, kalaupun subsidi dicabut, Indonesia tetap tertarik menjual nikelnya ke Amerika. Dan setelah Cina, pertumbuhan kendaraan listrik pasti akan ada di Amerika, yang berarti pasti akan banyak usaha dari pemerintah untuk membuat jembatan untuk bisa memuluskan masuknya nikel Indonesia ke Amerika Serikat. Di sisi lain juga kita lihat ada beberapa pergerakan di mana ada perusahaan-perusahaan yang mencoba menurunkan Chinese ownership-nya ya, di dalam kepemilikan sahamnya. Namun perjanjian perdagangan semakin kecil kemungkinannya justru karena faktor lain. To join and be accepted into the BRICS coalition makes it much less likely that the United States is going to be interested in partnering with it on this basis. Donald Trump sendiri telah mengancam tarif bila BRICS beralih dari dolar. Sementara Menlu pilihan Trump, Marco Rubio, juga selama ini menjadi kritikus keras terhadap BRICS. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Saat pemerintahan pertamanya, Donald Trump memberlakukan tarif terhadap impor dari Tiongkok dan sempat mengkaji ulang fasilitas impor Indonesia lewat skema Generalized System of Preference. Bagaimana potensi hubungan Amerika Serikat-Indonesia di bawah pemerintahan keduanya selama 4 tahun ke depan? Pidato Donald Trump saat inaugurasinya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat lebih mengangkat isu-isu domestik. Tapi menurut perwakilan Indonesia yang ikut menyaksikan pelantikan dari kompleks Gedung Capitol, terlihat adanya potensi mendekatkan Indonesia dengan Amerika. Banyak hal-hal yang tadi disampaikan oleh Presiden Trump itu sebenarnya juga kita kurang lebih aspirasinya ke sana. Contohnya adalah ketahanan energi, ketahanan pangan begitu ya, dan juga bagaimana upaya untuk terus memperkuat Amerika. Indonesia juga terus ingin memperkuat Indonesia gitu ya. Juga hubungan yang baik antara Presiden Trump dengan Presiden Prabowo itu menjadi modal untuk kerjasama kita. Sebelumnya Amerika Serikat di bawah Joe Biden dan Indonesia di bawah Joko Widodo telah meningkatkan hubungan kemitraan strategis komprehensif. Hubungan selanjutnya antara pemerintahan Trump dengan pemerintahan Prabowo masih sulit ditebak. It's very hard to make predictions because Trump is mercurial and transactional, and Indonesia has never been a place that has really been on his radar other than, I think, a building project in Jakarta that his name is or was attached to. Tapi dari pilihan Menlunya, analis bisa memproyeksikan pemerintahan kedua Trump bakal tetap keras terhadap Tiongkok seperti pemerintahan pertamanya dulu dan juga pemerintahan Biden. He's appointed some China hawks, if you will, people who believe that a hardline policy towards China is appropriate. Marco Rubio, the new Secretary of State, is one of those. So that might put Indonesia in a difficult position since it has not been willing to join the anti-China bandwagon. So to the extent that the United States tries to pressure Indonesia to move in that direction, that could lead to some conflict. Selama menjadi senator, Marco Rubio dikenal sangat kritis terhadap Tiongkok, baik terkait perlakuannya terhadap minoritas Uighur di dalam negeri maupun sepak terjangnya di kawasan Indo-Pasifik.
Terkait Tiongkok dan Indonesia, Rubio pada 2023 meminta pemerintahan Biden menyelidiki kemitraan produsen otomotif Amerika Serikat Ford dengan PT Vale Indonesia dan perusahaan Tiongkok Zhejiang Huayu. Rubio juga selama ini kritis terhadap BRICS, kumpulan negara-negara yang diprakarsai Tiongkok dengan Rusia, di mana Indonesia kini menjadi salah satu anggota. I don't know how this is all going to turn out, but it does seem to me that we are at what could become a very delicate moment, depending upon what Trump does and does not do. The more difficult it becomes for Indonesia to deal with Trump, obviously, the more likely they are going to turn toward China. Russia perhaps less so, but certainly toward China. Sebelum inaugurasinya, Trump telah mengancam sanksi tarif kepada anggota BRICS bila organisasi ini merealisasi wacana beralih dari penggunaan dolar Amerika. Ancaman yang diulang saat penandatanganan sejumlah impres pertamanya. Put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Dari Washington DC, Yuni Salim, Rio Tuasikal, dan tim VOA. Pada hari pertamanya menjabat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjabarkan prioritas kebijakan luar negerinya, termasuk dengan bertemu Menlu negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik untuk mengadang pengaruh militer dan ekonomi Tiongkok. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika di Kabinet baru Presiden Donald Trump, menyampaikan kepada stafnya bahwa WAS akan mempromosikan perdamaian ke seluruh dunia. Without peace, it is hard to be a strong nation, a prosperous nation, and one that is better off. Tapi menghindari konflik adalah keputusan strategis. But never at the expense of our national security, never at the expense of our national interest, and never at the expense of our core values as a nation and as a people. Di hari pertamanya menjabat, Rubio juga bertemu dengan Menlu dari India, Australia, dan Jepang. Keempat negara ini berada dalam aliansi dialog keamanan kuadrilateral atau Quad. Pertemuan perdana Rubio dengan Menlu Quad meredakan kekhawatiran akan pendekatan America First atau mengutamakan Amerika yang menjadi janji kampanye Trump. Is a clear signal that U.S. is not abandoning the regional coalition, allies and partners in terms of how to counter China's rise. Dalam sidang pengesahannya di Senat Amerika, Rubio menyebut Tiongkok sebagai musuh paling kuat, berbahaya, dan hampir setara yang pernah dihadapi AS. Digagas Amerika Serikat, Quad awalnya dibentuk pada tahun 2004, namun baru aktif kembali pada tahun 2017, saat masa jabatan pertama Donald Trump bersama dengan Jepang untuk mendorong strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Aliansi ini jadi pertemuan tingkat kepala negara sejak tahun 2021 di bawah mantan Presiden Joe Biden. Kemlu Tiongkok memperingatkan bahwa blok konfrontasi seperti Quad tak akan membawa perdamaian dan keamanan ke kawasan Asia Pasifik. Berulang kali, Beijing mengecam Quad sebagai bentuk konstruksi perang dingin. Anytime that the U.S. aligns with its allies and partners, the Chinese will feel isolated and feel threatened, and they will accuse the United States of the Cold War mentality. Sehari jelang pelantikan Donald Trump, Tiongkok mengadakan patroli gabungan Angkatan Udara dan Laut perdana di tahun 2025 di area Laut Cina Selatan, wilayah yang disengketakan dengan Filipina yang merupakan sekutu terdekat AS di kawasan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan tak jauh dari New Jersey, yaitu di Metuchen, sebuah toko grocery dan restoran menjual berbagai produk dan masakan Indonesia. Baru berdiri 2 tahun, di Tas Market yang dikelola oleh sebuah keluarga asal Manado, setiap tahunnya berhasil peroleh penghargaan bisnis terbaik dari organisasi Kadin setempat. Nah, ini sekarang kita lagi ada di New Jersey dan kita akan menuju sebuah kota kecil sebenarnya sih, suburb gitu ya. Nggak jauh dari pusat kota New Jersey, dan Main Street ini pernah terpilih tepatnya tahun lalu 2023 itu meraih penghargaan sebagai Main Street terbaik. Jalan menelusuri Main Street Metuchen di New Jersey ini tiba-tiba ketemu sama sebuah toko yang langsung kita melihat bendera merah putih dan nggak sabar ingin masuk ke dalamnya. Ini adalah toko milik keluarga Indonesia yang ada di Metuchen ini, namanya di Tas Market.
Saya tuh seneng masak di rumah. Di rumah kalau saya lagi itu saya jualan dari rumah. Open order di Facebook itu saya masukin makanan saya. Dari rumah mungkin suami aduh tuh sempat kerja juga di company. Terus saya pikir ngapain? Ini kan kita punya talenta. Iya. Suami lihat, oke kalau gitu Buka aja usaha. buka aja usaha. Karena kita tahu juga bikinnya langsung di sini, ini wajib nih beli nih, kita bawa. Jadi bikinnya di dalam. Iya kita bikin ya, kita sementara proses. Ini yang kita pakai sendiri. Kalau kita jual kita pakai plastik yang depan. Jadi membuat tempenya itu fresh langsung di sini. Berapa lama ini biasanya, Bu? Biasa 3 hari. Dan ini dapurnya kita intip aja dari sini. Dan ini keluarga semua. Iya. Bisa kita perkenalkan juga, ada Julia, Lolita, dan nanti kita ngobrol juga nih karena ini juga chef sebenarnya nih. Punya restoran juga terkenal di Jakarta nih. Kemudian Nadia. Nah, masak di sana dengan masak di sini perbedaannya apa yang paling dirasakan? Cabai rawit yang beda. Oh, beda cabenya? Beda, bukan beda ya. Jadi kita di sini yang harus di bawah, level bawah. Oh, ya kalau di sana aslinya pedas ya? Iya, kalau sana ciri khas masakan Manado itu pasti pedas. Semua serba cabai ya. Tapi kalau di sini kita harus pakai sweet bell pepper supaya balance. Oh, oke. Paling sulit bikin apa di Amerika? Mungkin di Indonesia gampang karena bahan-bahan. Kalau di sini paling apa? sulit itu kita bumbu. Bumbu ya? Karena kita harus kasih tahu ciri khas Indonesianya. Sedangkan bumbu sini kan ikut musim. Oh bener. Itu dia ya. Jadi ada yang menu-menu yang kita harus pakai kemangi. Kita nggak pakai kemangi. Pakainya apa dong? Ya kita pakai daun bawang aja. Dan kita harus ada daun kunyit. Sedangkan daun kunyit sama daun jeruk itu di sini nggak ada. Kita harus kirim dari Indonesia. I'm here quite often. Actually, my wife loves the eggplant. Typically, we don't eat eggplant like this, and we don't have a lot of spicy food. I like spicy. Some of it's very spicy for me, too spicy. But generally, all very good. I don't eat a lot of beef. But the beef is very good, and I like the chicken. Lemongrass chicken is my favorite. Wah, luar biasa. Baru buka 2 tahun. Ya, ini kita langsung juga dapat penghargaan setiap tahunnya. Ini, kita dapat bangga ini. Untuk usaha makanan kayak gini sulit nggak sih izinnya kalau di kota ini? Karena saya dengar juga Motachan ini kan juga sangat mendukung small business ya. Yes, itu bagusnya, itu mayor kita juga, mereka juga dukung yang bisnis kecil begini. Dan kebetulan juga Motachan ini ya gimana ya, strike juga. Strike juga, tapi bukan strike-nya, tapi ikut itu aja lah peraturan lah. Ikut peraturan itu akan dibantu. Ada rasa durian, merah, kacang hijau. Durian, kacang merah, kacang hijau. Hijau sama buah nanas sama pepaya. Asik ya, kita udah ngeliat bisnis diaspora Indonesia yang ada di Motachan, New Jersey ini. Udah makan juga makanan Indonesia yang enak banget. Kalau gitu sekarang saatnya saya pamit. Irfan Ihsan, Nur Hadi Sucahyo, dan juga Taris Dirziman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Berdasarkan data pemerintah federal, sedikitnya 5% warga dewasa Amerika Serikat mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Dan angkanya jauh lebih tinggi untuk veteran perang Irak dan Afghanistan. Beragam program dikembangkan organisasi advokasi veteran, diantaranya melibatkan pelatihan anjing terapi. Heather O'Brien dulu adalah personel Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas menjaga sebuah kamp tahanan di Irak. Kamp tersebut selain over kapasitas juga sering dilanda kerusuhan. When I got home, I just wasn't. I was just on edge all the time, and when I got out of the military, I just assumed that you're supposed to be on edge all the time as a veteran. Heather menjadi salah satu veteran perang yang akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental stres pasca trauma atau PTSD. I deal with PTSD, pretty severe anxiety. I have some leftovers from a MST that happened years and years ago, and it's just makes me nervous to be around people, just really on guard in areas that are open or crowded, so basically anywhere besides my house.
Akhir tahun 2023, Heather mengadopsi anjing bernama Albus atas saran ibunya. Ia dan anjingnya menjalani pelatihan dalam program Dogs for Valor. A lot of times the veteran with severe PTSD is, homebound. They're isolated, they're very nervous, they won't make eye contact, some won't leave the house at all. And by the end of the service dog program, they're coming out with their dogs. Dogs for Valor diselenggarakan oleh organisasi advokasi kesehatan mental para veteran The Battle Within. Timothy Simon Morgan telah 18 kali ditugaskan ke medan perang, dan keberadaan Rosie sebagai anjing terapi membantunya mengatasi PTSD. If it seems like I'm depressed or I'm down in the dumps, we're going to teach her to come and give me a hug or nudge on me. If I got too much anxiety, she'll rest her chin on my lap. Now I have more of a drive, I feel more outgoing, like I want to, do things because I'm happier, I guess. Kemajuan serupa dirasakan Mark Atkinson, seorang mantan marinir yang beberapa tahun lalu mengadopsi Lexi, anjing yang sempat menjadi korban penganiayaan. She's been through everything with me. Even when she wasn't a service dog, she made me feel normal. Get along with people and not as stressed, not have as much anxiety, or even if I do, Lexi's right there with me. Selain lebih bisa berinteraksi dengan publik, kehadiran anjing terapi untuk PTSD juga membantu hubungan para veteran dengan keluarga dan teman. Menurut pantauan Departemen Urusan Veteran Amerika Serikat, 1/4 lebih veteran perang Irak dan Afghanistan di Amerika mengalami PTSD. Pada saat yang sama, layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. Pantauan dari Kantor Pengacara Khusus Veteran, Helen Ponton misalnya, menunjukkan hanya 8% para veteran memiliki akses ke anjing terapi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kebakaran hutan di sekitar Los Angeles, California menewaskan setidaknya 27 orang dan melahap 14.000 bangunan. Di tengah upaya pemadaman api, sejumlah kelompok masyarakat berusaha menyelamatkan hewan peliharaan dari kobaran api. Kuda-kuda ini telah direhabilitasi. Mereka meringi keras ketika bertemu para pemiliknya di Los Angeles Equestrian Center di Burbank, California. Warga Altadena, Meredith McKenzie, membawa kudanya Dusty ke pusat berkuda tersebut setelah menerima kabar akan datangnya angin kuat dan karhutla di California Selatan. Before we even got the evacuation order, officially, our horses had already been hauled out. Horse people are not stupid about if there's fire coming. We're out before it starts because once that smoke happens, the horses go nuts and go crazy. It's very hard to corral them. Langkah serupa juga diambil Catherine Armenta yang dengan cepat beraksi ketika kebakaran Eaton terjadi di Altadena. And a lot of streets were shut down, so I couldn't get in immediately. But I saw my barn owner hauling horses out, so I jumped in the truck with her and helped her get some of the horses. Beberapa kilometer dari kebakaran Eaton, mobil-mobil yang dipenuhi dengan sumbangan untuk hewan peliharaan berjajar di Raymond Avenue saat warga Los Angeles mengantarkan makanan anjing dan lainnya ke penampungan hewan Pasadena Humane. Knowing that some folks have lost everything, we're going to be able to provide them with one less thing to worry about, and whether that's dog food or cat food or a dog bed, we'll have that here on hand for them when they need it. Pusat rehabilitasi hewan ini menerima 250 hewan peliharaan dalam 24 jam pertama karhutla. Kevin mengatakan pihaknya menerima hewan-hewan yang tersesat, terluka, menderita luka bakar, atau punya masalah pernapasan. So we're very lucky here in that we have an animal ICU, and we have some really great veterinarians and RVTs and vet techs who can basically spring into action and take care of any animal that might need it. Anjing, kucing, dan kuda bukanlah satu-satunya hewan yang dipulangkan selama perintah evakuasi. Para pemilik kelinci dan tempat perlindungan setempat mengirimkan hewan kesayangannya ke pusat sumber daya kelinci Bunny Love di North Hollywood, California. Put out the SOS and just let everyone know we're a resource center, so get your bunnies over here. Not charging or anything, just get your bunnies here, we don't care. Kebakaran hutan besar terjadi pada awal Januari di sekitar Los Angeles, California, di tengah situasi angin kencang. Upaya pemadaman karhutla masih terkendala dengan angin kencang, membuat helikopter pemadam susah untuk terbang.
Saat ini 180.000 warga masih terkena perintah evakuasi. Banyak dari mereka yang menyelamatkan diri dengan membawa barang seadanya, tapi tidak membawa hewan peliharaan mereka. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.